dikasih amanah dari host atau dari media suara, ujiannya yaitu menyampaikan apa yang sudah saya dapat. Nah, secara utuh materi yang apa sih, program apa yang selama ini saya jalankan. Nah, ini saya coba sampaikan hari ini dengan berbagai itulah yang kita coba lakukan melalui inovasi Harmon Eco Village. Ya, pelan-pelan kita melakukan perubahan dan terencana. Step by stepnya kelihatan. Awalnya apa? Saya bisa jawab. Dinda bisa jawab. Ini contekan. Ayo, siapa yang berani? Siapa yang bisa jawab? Duluan. Untuk menjamin lingkungan hidup, keselamatan, kemampuan, dan kesejahteraan dan membangun ekosistem. Izin keluar, sudah kita mulai. Ya, jadi ini adalah aspek berkelanjutan. Kenapa ini sudah diundangkan? Makanya saya mencoba inovasi Harmon Eco Village itu dari saya mengadop 3 hal ini: aspek sosial, aspek lingkungan, dan aspek ekonomi. Jadi ketiganya, ketika salah satunya tidak berjalan, akan terjadi apa? Ketimpangan, tidak maksimal. Nah, itulah yang mau saya coba gulirkan, termasuk saya udah izin sama Pak Lurah, bank sampah yang apa? Yang pengennya bisa bermanfaat buat teman-teman. Jadi benar-benar teman-teman bisa merasakan manfaatnya bank sampah itu secara memang tupoksinya teman-teman menjaga kebersihan, tapi juga bisa mengurangi sampah, sekaligus secara ekonomi apa? Bisa dimanfaatkan, ya. Itu lewat RO-nya itu bisa diminum sama mereka. Makanya jangan bangga ke Singapura tuh airnya air apa? Ya, lanjut. Nah, ini adalah ruang lingkupnya dari mulai pengendalian, pencemaran, perlindungan konservasi terkait dengan pengelolaan lingkungan sama pencegahan dan kerusakan, sanitasi, perubahan iklim. Ini adalah ruang lingkup, salah satunya adalah pekerjaan kita yang sehari-hari, kayak misalnya nih, ada pencemaran, ya itu terkait ada sampah. Kadang-kadang ya mungkin kalau misalnya musim hujan kita sudah membersihkan di RW 8, sudah hampir 1 bulan setengah. Ternyata apa? Ketika hujan sampahnya makin banyak dengan makin sedikit. Itu adalah tantangannya, ya. Ya itulah. Makanya kita harus berpikir kreatif. Apa sih gimana caranya biar ekosistemnya bisa terbentuk, ya. Lanjut. Nah, ini adalah pencemarannya nih, ya. Contohnya sampah. Mungkin kalau teman-teman lihat di TikTok ada Pandawa sekarang, ya, Pandawa Group. Itu anak muda yang punya kreativitas, dia ingin membersihkan lingkungan, caranya dengan cara mereka. Nah, kita juga punya caranya, gitu. Caranya membangun bank sampah, membuat ekosistem yang bagus lewat lokasi-lokasi penataan kawasan, gitu kan. Lanjut. Nah, ini adalah selain dari pencemaran, kita juga punya tekanan lingkungan nih. Walaupun nanti ibu kota NKRI udah bukan lagi ibu kota, jadinya daerah khusus Jakarta, tapi tetap kita masih punya eksis dalam arti dengan global city-nya. Saya kemarin dapat pengarahan dari Pak PJ langsung terkait dengan global city. Yang cerita global city itu bukan tidak hanya di eselon 2 aja, tapi harus sampai tingkat bawah. Kita harus punya mindset global city itu benar-benar harus sudah ada di dalam hati kita, ya. Ini pun dipertanyakan waktu saya ujian terkait PNS berprestasi, apa yang membuat kamu saya yakin kalau Harmon Eco Village ini bisa berhasil, sedangkan pembangunan semakin masif, global city-nya dengan teknologi majunya, saya cuma 2,5 saya bilang. Jadi saya yakin kenapa? Saya punya tim yang solid. Yang kedua, saya punya mimpi yang kuat buat membangun seperti apa Jepang, Korea. Walaupun mereka maju, tapi tidak melupakan kearifan lokal. Kayak Gang Gobang, kita nggak melupakan Gang Gobang. Namanya bukan diganti jadi misalnya, ya, Taman Galer. Kearifan lokal itu yang kita jaga, itu yang kita bangun supaya teman-teman di wilayah mencintai apa yang sudah kita perbuat, gitu. Dan kita harus menjaganya, ya, terkait dengan hal itu.
selain pencemaran lingkungan, jumlah penduduk meningkat, aktivitas tinggi, ini adalah tekanan yang harus kita hadapi, mau nggak mau kita harus tetap antisipasi bagaimana caranya, butuh kreativitas bersama. Lanjut ya, pencemaran itu macam-macam, ada sampah, ada limbah B3. Saya juga di WhatsApp sama orang LH, sampah B3 ini belum terakomodir, padahal mereka juga punya kantong-kantongnya. Nah itu adalah salah satu yang harus diperhatikan. Terus pencemaran udara dan pencemaran air, saya nggak akan detail karena waktunya juga terbatas, jadi ada beberapa poin yang harus saya yang ini. Nah ini sampah B3 nih, ya kan, banyak numpuk di mana ini, Bantar Gebang. Padahal kalau misalnya dimanfaatkan itu masih bisa bermanfaat, dan kalaupun memang ini punya sesuatu hal yang beda gitu, melakukan penggunaan dan prosesnya lagi. Lanjut. Nah ini keseharian kita nih, ya ada di mana nih? Yang di yang berubah ini nih. Nah kalau konsepnya pergubnya yang dijalankan terkait dengan BPS RW ini sebenarnya udah nggak ada lagi. Harusnya paling enggak resudu dan hadir sebagai terobosan dan cara baru untuk membangun kampung berbudaya. Lingkungan di mana masyarakatnya mampu mengelola lingkungannya sesuai dengan kaidah berkelanjutan, meliputi pemanfaatan dan pemulihan lingkungannya lebih asri. Kelurahan Harapan Mulia luas wilayahnya 53,45 hektar dengan jumlah penduduk 28.000 jiwa, berjumlah 9 RW dan 120 RT. Dengan program inovasi unggulan sebagai berikut. 1. Bank Sampah Singgi. Sistem pilih bernilai tinggi. Merupakan konsep pengumpulan sampah kering rumah tangga seperti plastik, kertas, kaleng, dan lain-lain yang menerapkan sistem konversi dari sampah menjadi uang. Untuk meningkatkan partisipasi warga dalam memilah serta mendaur ulang sampah, memiliki bank sampah binaan sebanyak 5 bank sampah di tingkat RW yang dapat mengurangi sampah hampir 1 ton per minggunya dengan nilai ekonomis yang dihasilkan sebesar Rp3 juta per bulan. 2. Maggot Village. Pemanfaatan larva Black Soldier Fly atau BSV dalam biokonversi sampah organik warga di Maggot Village, Kelurahan Harapan Mulia, menjadi salah satu pakan ikan yang dapat menghemat harga pakan ternak seperti pelet yang mulai menanjak naik di pasaran. Budidaya maggot tidaklah sulit, mengingat untuk mengembangbiakannya bisa didapatkan dari alam. Lalat Black Soldier Fly atau indukan maggot sangat mudah didapatkan di alam. Biasanya mudah ditemukan di tempat pembuangan buah-buahan yang sudah membusuk. Maggot Black Soldier Fly adalah larva dari jenis lalat besar berwarna hitam yang terlihat seperti tawon. BSF memiliki siklus pertama dari larva BSF yang nantinya bermetamorfosa menjadi lalat dewasa. Fase metamorfosa BSF dimulai dari telur, larva prepupa, pupa, dan lalat dewasa dengan proses perubahan memakan waktu sekitar 40 hari hingga 45 hari saja. 3. Kolam asa merupakan semangat budidaya kolam master sebelum disebar ke selbi, salokan budidaya ikan. Di setiap lingkungan RW, berbagai macam jenis ikan budidaya dari mulai ikan lele, ikan nila, dan ikan mas, serta ikan patin, lebih dari 1.000 ekor ikan lele, 1.000 ekor ikan nila, serta ikan patin, dan ikan mas. Selokan sering diidentikan dengan tempat yang kotor, bau, dan tempat pembuangan limbah rumah tangga. Sama halnya dengan kondisi selokan yang berada di Gang Gobang, RT 014, RW 06,
dan Jalan Perunggu RT 004 RW 02, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran. Namun saat ini selokan di dua lokasi tersebut sudah disulap menjadi selokan yang bersih dan indah untuk kegiatan budidaya ikan seperti ikan nila, lele, dan ikan hias, serta di atasnya ditanami berbagai jenis tanaman toga dan sayuran hidroponik seperti bayam, kangkung, dan pakcoy. Hal tersebut dimulai adanya program pengembangan kawasan unggulan di wilayah Jakarta Pusat yang didukung langsung oleh pihak Kelurahan Harapan Mulia dan warga sekitar dengan memodifikasi selokan tersebut menjadi tempat budidaya ikan dengan istilah selbi, selokan budidaya ikan. Dengan adanya selokan yang bersih dan telah dimanfaatkan secara optimal, tidak lepas dari peran suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Pusat dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kegiatan usaha budidaya ikan dan pertanian perkotaan, dan telah menghasilkan ikan lele sekitar 18 kg dan panen sayuran hidroponik. Semoga dapat menjadi contoh positif bagi kelurahan lainnya di wilayah Jakarta Pusat dan sebagai sarana edukasi pemanfaatan lahan terbatas untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat. 5. Aurora Agro-Urban Farming. Stigma repot dan sulit mungkin masih melekat bagi sebagian orang dalam melakukan kegiatan bercocok tanam. Namun urban farming merupakan kegiatan bercocok tanam yang sangat mudah melalui dengan memanfaatkan barang-barang tidak terpakai seperti kaleng cat bekas, paralon, hingga botol air mineral bekas. Anda bisa memulai urban farming. Untuk media tanam sendiri, Anda bisa menggunakan media non-tanah seperti serabut kelapa, arang, hingga sekam. Perawatan dalam konsep urban farming ini dapat dikatakan mudah, karena cukup disiram setiap hari serta diberi pupuk non-kimia. Urban farming juga menerapkan konsep zero waste, karena sisa-sisa sampah dapur dapat dijadikan pupuk alami bagi tanaman. Harmul Eco Village, lingkungannya asri, warganya berdikari. Harmul Eco Village sebagai cara hidup baru untuk kehidupan warga Harmul yang lebih baik.